Shalom teman-teman semua yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah remaja. Dan mari kita menyiapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah. Mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu Bersuka dalam Tuhan. teman-teman, sekarang kita akan memulai ibadah pada hari ini. Sebelum itu, mari kita membuka ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Tuhan, kiranya di dalam ibadah remaja ini, Tuhan kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini dengan baik dan lancar Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dalam kami menaikkan ibadah dan ucapan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita melanjutkan pujian kita dengan mengangkat satu lagu, yaitu Seperti Yang Kau Ingini. Berdosaku
noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu Engkau Mengenal Hatiku. Hanya dengan kasih-Mu Bapa, jiwaku
dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Kau mengelabuhi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah online, ibadah remaja pada hari ini. Kalian persiapkan diri supaya kalian bisa mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Siapkan juga Alkitab dan sikap duduk yang baik tentunya. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum memulai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Tuhan memberi kami waktu kembali untuk datang kepadamu Tuhan, beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Walaupun ibadah online Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Karena itu kami mulai ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami boleh mengakhirinya di dalam nama yang sama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada hari ini kita akan mendengar kisah tentang Naomi dan Ruth. Nah, kalian siapkan dulu Alkitabnya. Oke, sudah? Ya, kita buka kitab Ruth pasal 1 ayat 1 sampai 22. Oke, kalian bisa kasih tanda dulu Alkitabnya. Kita akan menyaksikan drama berikut ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Pak, Bapak, sini dulu Pak. Sini dulu, duduk dekat Ibu, ada yang Ibu ingin bicarakan. Ada apa sih Bu, serius amat? Begini Pak, akhir-akhir ini keadaan ekonomi kita lagi pas-pasan. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita merantau ke kota Moab? Boleh juga tuh Pak. Ya sudah, Ibu siap-siap ya, Bapak yang kasih tahu anak-anak. Iya Pak. Mahlon, Kilion, Iya, Pak. anak-anak bersiaplah, kita mau pindah. Pindah? Mau pindah kemana, Pak? Anak-anak, kita akan pindah dari sini, kita akan ke Moab. Oh, gitu ya, Pak? Hah? Di mana itu, Pak? Ya, siapkan saja barang-barang kalian.
Iya Pak, baik Pak. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Naomi dan anak-anaknya tetap tinggal di Moab. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama Orpa, yang kedua Rut. Dan mereka tinggal di sana kira-kira 10 tahun lamanya. Beberapa waktu kemudian meninggallah juga keduanya, Mahlon dan Kilion. Sehingga Naomi kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah mereka pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan mereka makanan. Menantuku, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan, kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suamimu. Tidak, Bu. Kami ikut denganmu pulang ke Bethlehem saja. Iya, Bu. Kami akan ikut Ibu pulang. Pulanglah kalian ke rumah masing-masing, jangan mengikuti aku. Sebab tidak ada lagi anak laki-laki yang akan aku lahirkan untuk dijadikan suamimu nanti. Sebab terlalu tua untuk aku bersuami. Janganlah sampai kamu mengalami kesusahan seperti yang aku alami. Saya pamit ya, Bu. Saya ikut dengan Ibu. Iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada keyakinannya. Pulanglah, kamu juga mengikuti iparmu itu. Janganlah mendesak saya untuk meninggalkan Ibu. Kemana Ibu pergi, ke situlah juga saya akan pergi. Dan di mana Ibu bermalam, di sana juga saya bermalam. Di mana Ibu mati, aku pun mati di sana. Di sanalah juga aku dikuburkan. Anakku, Berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. jangan panggil aku Naomi lagi, panggil saja aku Mara. Sebab Tuhan telah mengizinkan percobaan ini terjadi kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan-tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Dengan hati yang pedih, Naomi dan Rut menantunya pulang ke Betlehem pada musim permulaan musim menuai jelai. Adik-adik sudah menyaksikan tadi bagaimana jalan cerita di dalam firman Tuhan pada hari ini. Iya, nanti Alkitabnya dibaca terakhir ya setelah kita membahas firman Tuhan pada hari ini. Ya adik-adik, kisah cerita ini dimulai dari keadaan kelaparan dan kesulitan yang terjadi di Betlehem. Sehingga Naomi diajak oleh suaminya untuk pindah dan menetap di kota Moab. Ya, mereka juga mempersiapkan segala sesuatunya, tentunya keperluan mereka sehari-hari, pakaian, makanan seadanya yang mereka bisa persiapkan, dan mereka juga memanggil anak-anak. Anaknya Naomi ada 2 orang, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka juga diajak bersiap-siap untuk berangkat ke kota Moab. Nah, adik-adik, dalam perjalanan tentu mereka mengalami kelelahan dan mereka beristirahat sebentar dan mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka. Nah, pada waktunya mereka sudah tiba di Moab.
Ya, kehidupan dimulai dengan seadanya adik-adik karena mereka masih menyesuaikan kehidupan di kota yang baru yang mereka ikuti dengan adat istiadat mereka yang di Moab. Nah, kehidupan berjalan seperti biasa, tetapi akhirnya adik-adik Elimelek meninggal. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana Naomi merasa sedih kehilangan suami dan anak-anak mereka, Mahlon dan Kilion, pasti juga sangat sedih kehilangan bapaknya. Dan mereka bisa melewati masa-masa sulit itu adik-adik sehingga mereka sampai tinggal di sana sudah 10 tahun. Ya, tibalah waktunya si Mahlon dan si Kilion untuk menikah. Mahlon menikah dengan Orpa dan Kilion menikah dengan Rut. Akhirnya mereka menjalani kehidupan seperti rumah tangga yang lainnya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi, ternyata juga Mahlon dan Kilion meninggal adik-adik. Nah, begitu sedih sekali cerita yang dialami dalam kehidupan Naomi, tidak hanya kehilangan suami, dia juga kehilangan anak-anaknya. Apa yang bisa dialami, apa yang bisa dihadapi oleh Naomi, betul-betul sesuatu yang sangat sulit untuk dijalani. Karena mereka tinggal di negeri asing, tentu mereka dia punya pikiran kalau tinggal di negeri orang tanpa suami, tanpa anak-anak, itu sesuatu yang tidak baik. Dan kebetulan Naomi juga mendengar bahwa sudah ada pemulihan di kota Bethlehem. Akhirnya mereka berpikiran akan kembali pulang kampung adik-adik ke Bethlehem. Nah, pada waktu itu mereka akan bersiap-siap. Dia memanggil Orpa, dia memanggil Rut untuk bersama-sama mempersiapkan diri dengan alat-alat dan berbekalan mereka, barang-barang mereka untuk kembali ke Bethlehem. Di dalam perjalanan, Naomi berpikiran bagaimana nanti kehidupan mereka menantu-menantunya ini, karena mereka masih muda-muda. Mereka kasihan kalau seandainya kehidupan mereka diakhiri sama dengan kehidupannya, yaitu menjanda. Kemudian di dalam perjalanan itu Naomi punya ide, bagaimana kalau si Orpa dan si Rut kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing. Nah adik-adik, tentu si Orpa dan si Rut tidak tega adik-adik melihat Naomi tinggal sendiri. Naomi sudah mulai tua, tidak punya suami, tidak punya anak-anak. Mereka tidak tega membiarkan Naomi sendiri. Dengan berat hati, si Orpa akhirnya mau meninggalkan si Naomi dan si Rut. Ya, dalam cerita tadi adik-adik melihat bagaimana si Orpa berpamitan dengan sedih mencium si ibu mertuanya dan kembali ke rumah orang tuanya. Nah, kemudian si Naomi bilang, Rut, kenapa kamu tidak pergi seperti Orpa? Kembali saja ke rumah orang tuamu dan kamu bisa memulai kehidupan yang lebih baik. Atau mungkin kamu bisa menikah lagi dan kehidupanmu akan berjalan lebih baik lagi. Karena ibu tidak mau apa yang ibu alami nanti kamu alami. Kemudian si Rut dengan sedih memeluk si mertuanya. Tidak ibu, saya akan ikut dengan ibu. Saya tidak membiarkan ibu sendiri. Saya sudah sayang sama ibu.
Saya juga sudah dekat, sudah sayang sama Tuhan. Yang ibu mertua sembah, saya juga ikut sembah. Saya sudah percaya sama Tuhan Allah Israel. Karena itu saya akan ikut ibu. Kemanapun ibu pergi, saya akan ikut pergi. Di mana ibu mati, di situ aku juga mati. Ya, akhirnya dengan sedih juga dan sangat terharu, Naomi memeluk si Ruth. Ya, singkat cerita adik-adik, mereka melanjutkan perjalanan menuju Bethlehem. Dengan saling berpelukan dan saling memberi semangat, akhirnya mereka sudah memasuki kota Bethlehem. Dan begitu sedihnya, dia bertemu dengan orang-orang Bethlehem yang mengatakan, loh itu Naomi. Tetapi dia tidak mau dibilang Naomi lagi adik-adik. Panggil saja aku Mara, karena aku sudah mengalami banyak kepahitan yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidupku. Karena memang begitu sulit kehidupan yang dialami oleh Naomi. Tetapi adik-adik, dia sangat bersyukur, bersukacita karena sudah menemukan menantu yang baik, yang setia, yang sayang kepadanya. Dia juga sudah percaya kepada Tuhan. Begitulah yang menjadi kekuatan si Naomi. Kemudian Ruth begitu melayani juga dengan setia. Naomi begitu sayang dan mereka dengan hidup dengan rukun dan mereka saling menolong satu dengan yang lain. Nah adik-adik, apakah kalian sudah bersikap seperti Ruth? Apakah kalian sudah sayang kepada orang tua kalian? Apakah kalian sudah mengasihi mereka? Kalau orang tua mengatakan suruh membantu, kalian harus membantu. Kalau orang tua menasehati, kalian harus mendengar. Sehingga kalian bisa hidup rukun. Demikian juga orang tua harus mengasihi anak-anaknya. Sehingga Tuhan memberkati di dalam keluarga itu. Ya adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Sekarang kita membuka ayat mas kita. Efesus pasal 4 ayat 32 bagian A. Sudah ketemu? Efesus pasal 4 ayat 32 bagian A. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Ulangi lagi sekali. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Ya, terpujilah nama Tuhan karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu kami boleh mendengarkan cerita tentang Naomi dan Ruth, di mana Tuhan memberi contoh dalam kehidupan kami, di mana kami sebagai anak harus mengasihi orang tua, di mana orang tua juga mengasihi anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, khususnya anak-anak remaja Tuhan. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Dan selalu mengasihi orang tua. Karena itu juga tanda bahwa mereka menerima berkat Tuhan dari orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita siapkan dengan baik dan diingatkan, persembahan bisa dikumpulkan di gereja dan akan ditunggu oleh kakak-kakak sekolah minggu dan remaja sampai pukul 12.
Mari kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 407, Tuhan Engkau Gembala Kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan gembala kami, dengan kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan ini, sekaligus kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami selama kami ibadah Tuhan. Sekarang kami akan berdoa untuk persembahan ini. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar berguna bagi nama-Mu saja. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang memberikannya Tuhan. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah remaja minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.